Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian nonton video kami, yuk sama-sama bantuin kelompok kami dengan cara klik tombol like bagi yang belum, dan jangan lupa share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisolia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Pengertian negara itu merupakan terjemahannya kata asing. Kayak dalam bahasa Inggris tuh disebut state, tapi kalau dalam bahasa Belanda sama Jerman itu disebut stad. Sedangkan dalam bahasa Prancis itu erat. Kata itu berasal dari bahasa Latin, kayak status dan statum, yang memiliki pengertian tentang keadaannya yang tegak dan tetap. Sedangkan secara etimologi itu negara diartikan itu seperti organisasi yang paling tinggi diantaranya kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Menurut kebanyakan ahli Islam modern, tidak ada rumusan yang pasti tentang konsep negara. Dua sumber Islam, Al-Quran sama hadis, ini tuh tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam, tapi itu namun prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtidal Gunawan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua poin materi, yaitu yang pertama tujuan negara dan yang kedua unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Nah, poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Nah, tujuan negara ini deng talu tujuanna. Yang pertama bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, dan yang ketiga bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Nah, indete deng apa unsur terbentuknya sebuah negara? Yang pertama, rakyat. Nah, di mana rakyat merupakan hal pokok atau bentuk pokok terbentuknya sebuah negara. Dan yang kedua yaitu wilayah. Nah, di mana wilayah merupakan sebuah unsur-unsur pembentuk sebuah negara, di mana aketai atau sebuah negara tanya dikatakan sebuah negara. Nah, di bagian wilayah ini memiliki batas-batas tertentu, ada najio daratan dan juga batas najio perairan. Tahan di sini berfungsi sebagai alat kelengkapan sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebuah negara. Nah, yaitu pemerintahan merupakan organisasi atau sebuah kelompok yang ada di dalam sebuah negara yang bertugas atau berwenang untuk mencapai tujuan atau negara. Nah, percampuran unsur-unsur atau negara yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, di sini pengakuan dari negara lain merupakan sebuah pengakuan kemerdekaan yang diucapkan oleh negara lain. Nah, di sini percuma saja negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kemerdekaan atau mencapai sebuah kemerdekaan bila mana taina diakui oleh negara lain. Rakyatnya mesa-mesa diakui tanya sangat atau kemerdekaan. Nah, wadin dikelali bersama bahwa negara yang pertama mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah negara Mesir. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya atas nama Gita Puspitasari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori terbentuknya negara. Nah, di sini tuh ada 5 teori terbentuknya negara. Yang pertama, kontrak sosial. Kontrak sosial merupakan sebuah perjanjian antara pemimpin dan rakyat. Maksudnya manusia-manusia
yang tergabung dalam sebuah komunitas tertentu. Secara istilah, kontak sosial dalam berpolitik atau tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya. Yang kedua adalah teori kedaulatan. Suatu negara yang merdeka secara otomatis menjadi negara yang berdaulat untuk menentukan, mengatur, mengarahkan tujuan negara yang ingin dicapai. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, dalam seluruh wilayah dan seluruh rakyat dalam negara tersebut. Teori yang ketiga itu adalah teori ketuhanan. Menurut Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa negara itu tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga menjadi bangsa, kemudian menjadi negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan ia tumbuh karena perkembangan dari alam. Yang keempat, teori kenyataan. Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara, wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat terpenuhi, maka pada saat itu pula negara menjadi suatu kenyataan. Teori yang kelima adalah teori kekuatan. Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum like, jangan lupa di like ya teman-teman. Dan jika ada kesalahan kata maupun teknis dalam mengedit, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.